Dilanjutkan pada pembelajaran agama Katolik kelas 4 dengan tujuan pembelajaran hari ini supaya siswa dapat menerima makna perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus sebagai karya keselamatan Allah. Yang kedua, menunjukkan kepercayaan akan makna perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus sebagai karya keselamatan Allah. Ketiga, memahami pribadi Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan perbuatan. Keempat, meneladani pribadi Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan perbuatan. Tema pada hari ini bicara tentang mujizat-mujizat Yesus. Masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia. Misalnya, seseorang dinyatakan sembuh padahal telah dinyatakan mengidap penyakit kanker dan tidak mungkin disembuhkan. Maka kerap terdengar ungkapan hanya mujizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Dalam hal ini, mujizat dipahami sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi di luar nalarsta kemampuan manusia. Dalam kitab Injil dikisahkan bahwa orang-orang sakit, kaum miskin, dan terlantar mendapat perhatian Yesus secara istimewa. Dikatakan istimewa karena masyarakat umum biasanya kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian kepada mereka. Lebih prihatin lagi, orang-orang sakit dan terlantar itu dipandang sebagai kutukan atau dosa-dosa mereka, sehingga tidak jarang mereka bahkan dijauhi dan dikucilkan. Disinilah perhatian Yesus dipandang istimewa karena Yesus mengunjungi, menyapa, bahkan menyembuhkan mereka. Misalnya, pada kisah Bartimius, seorang pengemis buta sejak lahir. Dalam hal ini Yesus memberi pandangan baru bahwa orang sakit dan menderita sangat dikasihi oleh Allah. Hal ini tercermin pada jawaban Yesus serta pertanyaan murid-muridnya. Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ia menjawab, bukan, dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Mujizat sebagai tindakan keilahian Yesus juga terjadi pada saat seorang perwira memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Peristiwa itu hamba tersebut sembuh bukan karena Yesus datang ke rumahnya, tetapi karena iman perwira tersebut. Hal itu tercermin pada kata-kata Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Selain kuasa ilahi, iman menjadi syarat untuk bagi terjadinya suatu mujizat. Anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jadi mujizat itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita ini memiliki keyakinan dan memiliki kepercayaan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka ada kuasa yang dinyatakan, ada mujizat dinyatakan. Seperti contoh tadi dikatakan ada seorang perwira yang memiliki seorang hamba dan hamba ini sangat dikasihi oleh perwira itu. Ketika hambanya sakit, perwira itu benar-benar merasakan sedih, merasa empati yang begitu dalam. Dan dia berusaha dengan keras, bagaimana hambaku bisa sembuh. Dia berobat kemana kemari, kesana kemari, dan gak ada jawaban sama sekali. Tetap hambanya tetap sakit. Akan tetapi ketika ada rombongan Yesus di situ dan perwira itu datang kepada Yesus, dia katakan bahwa hambaku sakit.
Ketika pada waktu itu Yesus menanggapi dan meresponi dan melihat hati dari perwira itu. Bahkan ada satu pernyataan yang disampaikan oleh perwira itu, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, perkataan ini merupakan sebuah perkataan iman sebetulnya. Keyakinan bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan apapun penyakit atau segala penyakit apapun itu. Jehovah Rafah, Allah yang menyembuhkan. Keyakinan daripada perwira ini sangat luar biasa, sehingga dapat mendatangkan mujizat. Betul, ketika perwira ini pulang, hambanya sudah sembuh. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Inilah yang luar biasa. Yesus berkata, besar imanmu. Belum ada iman yang sebesar ini di antara kalangan orang Yahudi. Anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita layani adalah Allah yang hidup. Allah yang kita layani Allah yang maha kuasa. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Tuhan mengetahuinya. Yakinlah dan percayalah. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh, maka pintu surga itu terbuka dengan doa-doa kita. Mujizat Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada sesuatu barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki sebuah keyakinan dan kepercayaan. Oleh karena itu, meskipun imanmu sebiji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Kata gunung ini berarti persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Ketika engkau beriman kepada Tuhan, maka masalahmu, masalahku, masalah semua orang, ketika ia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengundang Yesus untuk hadir dalam hidupnya, Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagunya demikian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kala ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Tuhan memberkati kita. Demikianlah untuk pelajaran pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ingat baik-baik anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan,